Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Biansa Kaisar Porosi di video saya di bagian mata kuliah jaringan komputer. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang masih baru mengenal saya. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Biansa Kaisar Porosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Halwaleo, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan dan memperlihatkan terkait tugas besar saya, tugas besar Jarkom saya, yaitu mengenai arti pengertian dari jaringan komputer itu sendiri, lalu bisnis topologi atau pengertian dari topologi dan studi kasus yang menggunakan aplikasi Cisco, berbasis aplikasi Cisco. Oke, dari sini langsung saja kita masuk. Jadi, apa itu jaringan komputer? Wait, saya naikkan dulu ya. Oke. Jadi, apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer ataupun perangkat yang saling terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel ataupun kabel dengan tujuan berbagi data, sumber daya, dan layanan. Dengan jaringan komputer, pengguna atau user dapat berbagi file, printer, koneksi internet, serta berkomunikasi secara cepat dan efisien. Nah, lalu apa sih tujuan dan fungsinya dari jaringan komputer itu sendiri? Yang pertama itu adalah berbagi sumber daya atau biasanya disebut itu resource sharing yang mencakup berbagi file dan folder dan berbagi printer, lalu berbagi koneksi internet seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua itu adalah komunikasi data yang mencakup email, chat, dan video conference. Lalu yang ketiga itu adalah manajemen data terpusat yang 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 berisi datanya itu disimpan di server. Lalu yang kedua, keamanan dan backup lebih terkontrol. Lalu yang keempat, efisiensi biaya dan waktu, yaitu mengurangi kebutuhan perangkat keras atau hardware dan mempercepat alur kerja. Nah, lalu, wait, oke, nah, lalu mengapa jaringan komputer itu dibutuhkan? Jaringan komputer dibutuhkan karena dalam kehidupan modern, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada pertukaran data dan informasi yang cepat serta efisien. Nah, tanpa jaringan komputer, setiap perangkat akan bekerja secara mandiri, sehingga proses berbagi data harus dilakukan secara manual. Misalnya, menggunakan media penyimpanan eksternal, yang dimana cara tersebut itu tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berisiko menyebabkan kehilangan data dan ketidaksinkronan informasi. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini, data dan informasi itu dapat diakses dan dibagikan secara langsung oleh banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Hal ini itu sangat membantu dalam lingkungan pendidikan, perkantoran, dan organisasi, yang dimana kolaborasi menjadi kebutuhan utama. Seperti mahasiswa, dosen, ataupun karyawan dapat bekerja pada data yang sama tanpa harus berpindah tempat, sehingga produktivitas meningkat dan pekerjaan menjadi lebih terkoordinasi. Lalu kita masuk ke komponen utama jaringan. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras yang isinya itu adalah komputer ataupun klien yang dimana itu adalah pengguna jaringan atau user dari jaringan itu tersebut. Jadi user dari jaringan itu sendiri, sorry. Lalu ada server yang dimana server itu adalah penyedia layanan. Lalu yang ketiga adalah switch dan hub yang dimana switch dan hub ini berperan sebagai penghubung antar perangkat. Lalu yang keempat ada router, yang dimana router ini berperan sebagai penghubung antar jaringan. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah kabel jaringan ataupun wireless, yang dimana beberapa eh, perangkat yang digunakan dari komputer atau klien ini biasanya itu berbasis kabel ataupun wireless seperti itu. Lalu yang kedua adalah software atau perangkat lunak yang berisi sistem operasi jaringan seperti Windows Server ataupun Linux. Lalu yang kedua adalah aplikasi jaringan seperti FTP dan web server. Lalu yang ketiga adalah protokol jaringan yang berisi aturan komunikasi data, yang contohnya itu seperti TCP atau IP, HTTP, HTTPS, dan FTP.
Jadi protokol jaringan ini adalah dia yang mengatur cara cara eh, jaringan itu bekerja seperti itu. Lalu lanjut ke jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Yang pertama itu adalah LAN atau Local Area Network. Nah, LAN ini merupakan jaringan yang mencakup area terbatas seperti satu ruangan, rumah, laboratorium, komputer, sekolah, ataupun kantor. Nah, LAN ini memungkinkan banyak perangkat saling terhubung untuk berbagi file, printer, dan koneksi internet. Jaringan ini juga umum digunakan karena biayanya relatif terjangkau dan kecepatan transfer datanya yang tinggi. Jadi jika teman-teman lihat WiFi yang ada di rumah itu atau WiFi yang ada di rumah teman-teman, jadi itu merupakan contoh langsung dari LAN seperti itu. Lalu lanjut ke MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini merupakan jaringan yang mencakup wilayah satu kota atau kawasan metropolitan. MAN ini juga biasanya menghubungkan beberapa LAN yang berada di lokasi berbeda, misalnya jaringan antar kampus dalam satu kota atau jaringan antar kantor cabang dalam wilayah perkotaan. Infrastruktur MAN ini lebih kompleks dibandingkan LAN dan sering dikelola oleh instansi besar atau penyedia layanan. Jadi contoh realnya dari MAN ini adalah WiFi di kampus-kampus yang besar begitu. Jadi dia ini menggabungkan WiFi dari setiap fakultas digabungkan menjadi satu jaringan yang besar seperti itu. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. Nah, WAN ini dapat mencakup wilayah antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Ataupun kalau saya pernah dengar itu antar dunia. Jadi jaringan ini itu menghubungkan berbagai MAN dan LAN dan menggunakan media komunikasi jarak jauh seperti fiber optik, satelit, ataupun jaringan seluler. Contoh paling nyata dari WAN adalah internet yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Oke, lanjut. Terlanjut ke topologi jaringan. Jadi, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah pola atau bentuk hubungan antar perangkat seperti komputer, server, switch, router dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini menggambarkan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain. Pemilihan data topologi jaringan sangat berpengaruh terhadap kinerja jaringan, kemudian pengelolaan biaya instalasi, serta keandalan sistem. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke salah satu penerapan atau contoh dari topologi. Yang pertama itu adalah topologi bus. Jadi, topologi bus ini menggunakan satu kabel utama sebagai media transmisi yang menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan. Datanya ini dikirim melalui kabel tersebut dan akan diterima oleh semua perangkat. Namun, hanya perangkat tujuan yang memproses data tersebut. Topologi ini mudah dipasang dan hemat biaya. Tetapi jikalau kabel utamanya itu mengalami gangguan, maka seluruh jaringan itu akan terganggu. Selain itu, performa jaringan juga menurun jika jumlah perangkatnya semakin banyak. Jadi perlu kita ketahui bahwa topologi bus ini adalah salah satu topologi yang cukup cukup tua atau cukup lama. Jadi topologi bus ini adalah topologi yang sudah cukup lama digunakan. Ini bisa dilihat contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Terlanjut lagi ke topologi star. Jadi, apa itu topologi star? Topologi star ini adalah topologi di mana setiap perangkat terhubung ke satu perangkat pusat. Biasanya itu berupa switch ataupun hub. Nah, semua komunikasi data harus melewati perangkat pusat tersebut. Keunggulan topologi ini adalah mudah dikembangkan dan lebih stabil karena gangguan pada satu perangkat. Tidak mempengaruhi perangkat lain. Namun, jika perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan tidak dapat berfungsi. Nah, topologi ini merupakan yang paling banyak digunakan saat ini, terutama pada jaringan LAN. Ini bisa dilihat. Jadi setiap device ini akan terhubung ke satu hub dan bisa saling mengirim file seperti itu. Bisa dilihat. Dan poin plus dari topologi star ini, jikalau satu satu device saja yang rusak, maka dia tidak akan mengganggu device-device yang lain. Tapi jika hubnya yang rusak, maka semua device yang ada di sini itu akan terganggu juga seperti itu. Beda dengan topologi bus.
Nah, topologi bus, jikalau salah satunya yang rusak, maka sudah semuanya langsung terganggu juga. Dan jikalau kabelnya ini juga rusak, maka semuanya juga akan error. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke topologi ring. Nah, pada topologi ring, perangkat jaringan saling terhubung membentuk lingkaran tertutup. Data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Nah, topologi ini memiliki alur data yang teratur, tetapi kelemahannya adalah gangguan pada satu perangkat ataupun kabel yang dapat memutus seluruh jaringan. Karena kurang fleksibel dan sulit dikembangkan, topologi ring kini jarang digunakan. Seperti itu, ini bisa dilihat. Oke, jadi topologi ring itu dia topologi yang setiap device-nya itu saling saling terkoneksi lah. Jadi contohnya ini anggaplah ini saya sebut device satu lalu device 2. Jadi device satu dan device 2 ini saling terkoneksi. Misalnya device satu bisa mengirim ke sini, lalu device 2 juga bisa mengirim ke sini. Jadi bisa saling saling kalau saya bilang itu bisa saling mutual lah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke topologi mesh. Nah, topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya secara langsung dengan banyak jalur komunikasi yang tersedia. Topologi ini sangat andal karena jika satu jalur rusak, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Namun, biaya instalasi dan perawatan topologi mesh sangat tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan konfigurasi yang kompleks. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan yang membutuhkan tingkat keandalan tinggi. Nah, jadi yang dimaksud dari penjelasan ini, yang eh, jikalau satu jalur rusak, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya dia ingin mengirim ke bagian sini, tapi jalur sini itu rusak. Dia akan mencari jalur lain, yaitu lewat sini. Nah, seperti itu. Sama juga dengan device-device yang lain. Jikalau satu jalur rusak, dia akan mencari jalur yang lain untuk mengirimkan sebuah file atau sebuah data. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus yang membentuk struktur hierarki seperti pohon. Nah, jaringan ini dibagi menjadi beberapa cabang yang terhubung ke satu jalur utama. Topologi ini cocok untuk jaringan berskala besar karena mudah dikembangkan dan dikelola secara bertingkat. Namun, jikalau jalur utama mengalami gangguan, cabang-cabang di bawahnya juga akan terpengaruh. Seperti itu. Ini bisa lihat. Oke. Nah, yang dimaksud penjelasan ini, jika jalur utama mengalami gangguan, macam-macam yang di bawah juga akan terpengaruh. Nah, jadi jikalau jalur yang paling atas ini terganggu, maka yang di bawah juga itu akan ikut terganggu. Ini bisa dilihat. Oke, kita lanjut lagi ke topologi hybrid. Jadi, apa itu topologi hybrid? Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda, misalnya gabungan star dan ring atau star dan bus. Nah, topologi ini dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan jaringan yang kompleks dan besar. Meskipun fleksibel dan efisien, topologi hybrid memerlukan perencanaan yang matang serta biaya yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi kurang lebih topologi hybrid ini ya sesuai judulnya, dia itu merupakan topologi yang gabungan dari beberapa topologi. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah masuk ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, topologi jaringan memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan pola hubungan antar perangkat dalam jaringan komputer. Pemilihan topologi yang tepat sangat memengaruhi kinerja jaringan, kemudahan pengelolaan, tingkat keandalan, serta biaya instalasi dan perawatan. Setiap topologi memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasannya masing-masing, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala jaringan, dan tujuan penggunaannya. Nah, dengan demikian, jaringan komputer dan topologi jaringan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sorry. Perancangan jaringan yang baik membutuhkan pemahaman yang tepat tentang jenis jaringan dan topologi yang digunakan agar sistem komunikasi data dapat berjalan secara stabil, efisien, dan mendukung perkembangan teknologi informasi secara berkelanjutan. Seperti itu. Oke, itu saja. Sekarang kita lanjut
ke implementasi dari topologi itulah dari topologinya. Hmm. Oke. Nah, ini bisa dilihat hasil dari Cisco saya. Di sini tuh saya menggunakan topologi star seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi setiap device itu terhubung ke satu perangkat, satu device seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat. Untuk lantai satu di sini saya gunakan yang menggunakan kabelan. Lalu untuk yang lantai dua itu saya menggunakan koneksi wireless. Jadi kita coba saja ya. Kita coba langsung. Oke, kita coba dari sini dulu ya. Kita kirim dari PC 20 ke PC 15. Lalu kita run. Nah, jadi dia menyimpan ke ini dulu. Dia kirim ke switch dulu ya. Kita dia kirim ke switchnya dulu, lalu switchnya itu akan mengonfirmasi. Nah, setelah itu switchnya akan eh, setelah setelah mengidentifikasi device yang cocok dengan tujuan yang cocok, maka switch ini akan langsung merespon. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, lalu dia kirim lagi. Ini saling proses saling mengirim lah gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba yang di sebelahnya. Yang lantai dua, sorry. Kita coba seperti biasanya dari sekarang kita coba dari PC atau laptop, sorry, laptop yang 10 ke laptop keempat. Atau kita coba selang-selingkan saja ya. Kita coba dari laptop 4 ke laptop 10. Lalu kita run. Nah, ini bisa dilihat. Oke, seperti itu. Nah, ini dia mengirim ke semua device untuk mengonfirmasi apakah tujuan itu sudah cocok atau tidak. Nah, karena dia melihat laptop 10 itu sudah cocok dengan tujuannya, maka dia akan langsung mengirim. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat. Nah, di sini dia mengirim lagi ke sini, ke laptop 4 bahwa tujuan itu sudah betul. Itu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang di bagian lantai satu ya. Saya lupa antara ini lantai satu atau ini yang lantai satu, tapi ya begitulah. Oke, seperti itu. Nah, ini itu bisa dibilang dia sedang mencoba lah atau mensimulasikan untuk mengirim ke eh, berbagai device. Nah, oke, saya rasa seperti itu saja hasil dari penggunaan topologi saya. Sekarang saya akan menunjukkan pada teman-teman sekalian bagaimana cara saya mengimplementasikannya atau saya membuat semua ini. Oke, ini dia.
Oke, baik teman-teman sekalian. Sekarang saya menunjukkan teman-teman sekalian bukan cara saya menggunakannya, membuatnya, sorry. Oke, sini saya tambahkan dulu. Tapi di sini disclaimer dulu teman-teman. Saya untuk layout dari device sini saya masih ngawur ya. Saya belum mengubahnya. Nah, ini saya tambahkan dulu. Tambahkan dulu 10 device, 10 komputer ya, 10 PC, sorry. Nah, setelah itu saya gunakan routernya. Nah, di sini saya gunakan itu PT router. Oke. Lalu di sini saya yang fuse-nya itu saya gunakan adalah PT switch. Nah, ini bisa dilihat. Oh, ya, sini saya ganti lagi. Oke. Lalu saya gunakan eh, switch yang mana ya? Itu saya. Nah, yang 2950 saya gunakan 2950 karena dia ini bisa sampai 24 koneksinya itu bisa sampai 24 seperti itu. Nah, sesuai dengan namanya 2950 24 saya ganti switchnya saya pakai yang itu. Lalu tadi saya mengecek kabel Ethernetnya. Nah, lalu saya koneksikan atau saya hubungkan dengan kabelan. Nah, lalu saya masukkan ke eh, colokan internetnya. Saya konekkan ke switchnya dan begitu sampai PC yang ke-10. Nah, bisa dilihat. Nah, itu tadi sekedar pengingat setiap kita mengkoneksikan sebuah device ke switch, jangan lupa sesuaikan dengan urutannya. Nah, ini misalnya yang device yang keenam ini dia itu eh, dia itu harus terkonek dengan dengan tadi fast Ethernet yang keenam. Lalu misalnya yang ketujuh tadi dia harus terkonek juga ke fast Ethernet yang ketujuh. Nah, lalu fast Ethernet yang ke-9. Tapi kayaknya di sini saya sempat ini ya, saya sempat mengubah device-nya karena ada kesalahan penamaan kayaknya deh, kalau nggak salah. Tapi sebentar kita lihat. Oke. Nah, lalu di sini kita mengaktifkan port statusnya, lalu kita masukkan IP address-nya. Ini saya gunakan 192.168.1.1. Nah, lalu di bawahnya itu langsung saya enter, langsung muncul. Oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasi lagi ke desktop, lalu IP configuration, lalu IP address-nya kita gunakan 192.168.1.1.
Lalu gateway-nya itu 192, ya sama lah, dari satu. Nah, di situ saya, kenapa di IP address 4 itu 1.10 itu karena sesuai device-nya. Jadi harus kita sesuaikan juga ya. Oh ya, kalau nggak salah itu di bagian sini ya. Saya sempat mengubah IP address karena saya salah salah ini ya, saya salah IP configuration-nya. Nah, lalu configuration lagi. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman sekalian, sebelumnya mohon maaf, di bagian sini tuh saya lupa, sebenarnya saya sudah record, cuman saya lupa untuk mengaktifkan kamera saya sama mikrofon saya. Jadi akhirnya hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi saya tidak, muka saya itu tidak kelihatan dan penjelasan saya itu tidak masuk karena mikrofon saya itu saya lupa menyalakan. Jadi saya jelaskan doang saja di sini ya. Oke, bisa lihat. Intinya progress yang apa, eh, step atau step intinya stepnya itu step yang sama sampai device yang ke-10 seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Ini cepat saya untuk mempersingkat durasi dari teman-teman sekalian. Nah, di sini tuh saya sudah mengubah ya. Saya ubah eh, beberapa device, saya ubah IP configuration-nya, IP address-nya. Nah, dan perlu saya ingatkan buat teman-teman sekalian, untuk device pertama itu jangan IP configuration itu sesuaikan dengan angkanya. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi untuk device pertama itu harus menggunakan IP configuration ujungnya itu 0. Jadi misalnya di sini di eh, contoh Cisco saya, misalnya 10 device. Jadi untuk device pertama itu dihitungnya itu 0 dan untuk device yang terakhir itu dihitungnya 9 seperti itu. Nah, karena kesalahan itulah saya mengubah IP address dari device-device ini. Nah, sini saya ubah. Nah, oke, sini saya sudah ubah ya. Langsung saja. Nah, oke.
Nah, jika teman-teman sekalian yang ingin yang bertanya dengan cara menunjukkan satu dari device-device tersebut, ya cara menunjukkannya tinggal kursornya tinggal kita arahkan saja ke device-nya, maka akan muncul seperti tadi. Ini bisa dilihat. Nah, seperti itu. Oke, si subnet max-nya saya sempat ubah. Sorry, nah, saya perbaiki dulu ya kamera saya. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke eh, pengkoneksiannya atau penghubungnya ya. Bisa lihat. Nah, di sini saya coba lagi, saya ganti menggunakan switch, sorry, kayaknya udah jadi deh. Saya ganti menggunakan eh,
Oh enggak, di sini eh oh di sini semasa rewind ya. Sorry teman-teman. Eh Harus tadi tuh begini. Nah, jadi tadi harusnya sudah sampai sini ya. Oh ternyata tadi itu sebuah video rewind. Astaga. Maaf teman-teman sekalian. Saya tidak sadar ya. Jadi langsung saja kita percepat. Nah, di sini langsung saja saya cut ya. Sebelumnya mohon sekali lagi mohon maaf kepada tonton sekalian. Saya sudah menunjukkan tonton sekalian video yang sangat mengurangi waktu ya, sangat membuang waktu teman sekalian. Nah, di sini saya langsung coba simulasikan. Simulasi untuk mengirim data. Data. Simulasi untuk mengirim data. Sini saya langsung coba. Oke. Nah, di sini nih, kalau 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 di Mac di sini tinggal kita klik. Nah, kita klik yang logo email itu, lalu kita klik device mana yang ingin kita kirim saling kita buat saling mengirim data. Oke, nah sini saya kirim ke dari PC 11 ke PC ke PC 20. Nah, seperti yang saya bilang tadi dia itu akan mencoba untuk mensimulasikan untuk mengetes mana mana sih device yang cocok atau device yang dituju seperti itu. Nah, bisa lihat. Oke. Nah, hasilnya seperti itu menunjukkan bahwa data data dari PC 11 ke PC 20 itu bisa terkirim atau berhasil lah untuk saling mengirim seperti itu. Nah, sekarang switch-nya dia coba lagi ya, dia simulasikan lagi. Tapi di situ saya langsung cut karena saya ingin membuat untuk yang device selanjutnya ya, untuk yang wireless, untuk yang laptop. Nah, sini saya langsung buat di sampingnya. Nah, di sini saya gunakan WRT 300N untuk routernya ya. Lalu jangan lupa untuk karena studi kasusnya itu dua lantai, jadi saya menghubungkan antara switch dan wireless routernya ini ke router yang tadi, router yang di atas tadi. Saya hubungkan. Nah, sini saya hubungkan wireless routernya ke router PT router 0. Lalu saya gunakan fast Ethernet satu, satu, satu per 0. Lalu saya gunakan fast Ethernet satu per 0 lagi. Lalu saya aktifkan port statusnya. Lalu saya gunakan lagi IP configuration-nya. Nah, maka router dan wireless routernya itu sudah terhubung. Lalu saya langsung eh, turunkan semua laptopnya. Di sini saya bongkar. Saya matikan dulu. Nah, matikan dulu. Setelah itu saya bongkar di bagian, nah bagian situ ya. Nah, itu yang saya bongkar. Setelah saya bongkar, saya masukkan.
WPC 300-nya agar bisa terkoneksi dengan wireless routernya. Nah, lalu sini saya gunakan 10 laptopnya. Ini bisa dilihat. Nah, sekarang saya langsung aktifkan ya. Nah, jika saya sudah aktif, maka langsung terhubung. Nah, karena WPC 300N-nya atau bisa dibilang semacam konektor lah atau penghubung untuk ke wireless router itu sudah dipasangkan di laptopnya. Jadi ketika laptopnya diaktifkan atau dinyalakan, maka dia itu langsung terkoneksi dengan wireless routernya. Nah, jadi untuk bagian bagian dari wire atau yang berkabel itu saya menggunakan saya menggunakan statis dan untuk bagian wireless ini saya menggunakan DHCP karena bisa dilihat dia langsung terkoneksi tanpa kita harus mengotak-atik konfigurasinya atau tanpa harus menggunakan konfigurasi yang kita tetapkan. Nah, seperti itu. Nah, ya dan seperti itulah teman-teman sekalian. Eh, saya rasa cukup sekian ya video tugas besar saya tentang eh, jaringan komputer dan topologi jaringan serta studi kasus di aplikasi Cisco. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada teman-teman sekalian atas kesalahan saya. Eh, Mungkin ada beberapa bahasa atau bicara saya yang belum bisa diterima atau sulit dicerna lah seperti itu. Jadi ya sekali lagi cukup sekian dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya itu eh, dari yang di atas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.